Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan S, biasa dipanggil Ilham, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Pamengperak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi pendidikan Islam. Ini topik yang mungkin kedengarannya formal banget, tapi sebenarnya penting buat kita pahami semua. Kenapa pendidikan Islam perlu distandarisasi? Kenapa harus ada standarisasi? Jadi standarisasi itu intinya adalah kita bikin patokan atau ukuran supaya pendidikan Islam kita punya kualitas yang jelas dan terukur. Nah, kenapa penting? Bayangkan saja pendidikan Islam di Indonesia kan banyak sekali jenisnya. Ada madrasah, ada pesantren, ada sekolah Islam terpadu, dan lain-lain. Nah, tanpa standar bisa saja kualitasnya beda-beda. Yang di kota bagus, yang di desa seadanya. Lulusannya juga nanti tidak diakui, sama susah kan semua. Jadi dengan standarisasi kita pastiin bahwa pendidikan Islam dimanapun punya kualitas minimal yang sama. Lulusannya juga diakui, bisa lanjut kuliah atau kerja dengan baik. Nah, plus dengan standar yang jelas kita bisa evaluasi mana sekolah yang sudah bagus, mana yang masih kurang. Terus kita perbaiki jika masih ada kurang. Nah, dasar hukumnya apa? Nah, di Indonesia standarisasi pendidikan Islam ini sebenarnya sudah punya payung hukum. Nah, ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian terus ada PP nomor 55 tahun 2007 yang mengatur lebih detail tentang madrasah, pesantren, sama pendidikan Al-Quran. Jadi ini bukan cuma wacana, tapi memang sudah ada aturannya dari pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Standarisasi pendidikan Islam itu ada 8 komponen utamanya. Jadi saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Nah, ini tentang lulusan kita harus bisa apa saja. Nah, tidak cuma pintar di bagian agama, tapi juga harus punya akhlak yang baik dan skill yang berguna. Jadi lulusan madrasah misalnya, selain paham Al-Quran, fikih, hadis, juga harus paham bisa matematika, sains, bahasa. Itu komplit, harus sama. Jadi yang kedua adalah standar isi atau kurikulum. Ini soal materi yang diajarkan. Kurikulum pendidikan Islam sekarang gabungan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi tidak berat sebelah. Ada pelajaran agamanya, ada juga pelajaran umumnya. Yang ketiga adalah standar proses. Cara mengajarnya bagaimana? Zaman sekarang tidak bisa cuma ceramah saja. Harus interaktif, bikin siswa aktif, diskusi, praktek, biar mereka tidak bosan dan benar paham. Yang keempat adalah standar pendidikan. Nah, guru atau ustadz minimal harus S1 atau D4. Terus punya kompetensi yang baik dan juga dari segi mengajar maupun kepribadiannya.
Khusus guru agama ya harus beneran paham ilmu agama Islam. Nah, yang kelima adalah standar sarana prasarana. Sekolah harus punya fasilitas yang cukup, ruang kelas yang layak, perpustakaan, masjid, lab kalau perlu, jadi mendukung belajar siswanya. Nah, standar keenam itu pengolahan, gimana sekolah dikelola. Nah, harus profesional, transparan, punya visi misi yang jelas, bukan asal-asalan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan soal dana. Pendidikan Islam harus punya anggaran yang cukup buat operasional dan pengembangan. Bisa dari pemerintah, masyarakat, atau yayasan. Yang kedelapan adalah standar penilaian cara kita nilai siswa. Nah, cara kita nilai siswa tidak cuma dari ujian tertulis, tapi juga sikap dan prakteknya. Dalam Islam juga dinilai akhlak dan ibadahnya bagaimana. Tantangannya apa saja? Nah, meski sudah ada standar, implementasinya di lapangan masih banyak kendala. Nah, yang pertama, kesenjangan antara daerah. Pendidikan Islam di kota sama, di desa beda banget kualitasnya. Yang di desa sering kekurangan guru dan fasilitas. Kedua, ada dualisme sistem madrasah. Sistem madrasah formal sama pesantren tradisional kadang jalannya berbeda-beda. Harmonisasinya masih susah. Yang ketiga, masalah dana. Banyak sekolah Islam swasta yang dananya pas-pasan, jadi susah memenuhi standar fasilitas. Nah, yang keempat, ada yang masih resistensi sama perubahan. Beberapa lembaga masih mau pola lama, kurang terbuka sama modernisasi. Nah, peluangnya gimana? Tapi kabar baiknya adalah ada peluang besarnya juga. Pemerintah sekarang sudah support sekali lewat program The Boss, sertifikasi guru, bantuan untuk madrasah dan bantuan ke madrasah. Jadi ada komitmen untuk meningkatkan kualitas. Nah, teknologi juga berkembang pesat. Sekarang bisa belajar online, akses materi lebih gampang. Ini bisa sekali dimanfaatkan. Masyarakat juga makin sadar pentingnya pendidikan berkualitas. Jadi ada dukungan yang kuat. Yang perlu kita lakukan sekarang ialah perkuat kapasitas guru lewat pelatihan, ratain akses pendidikan sampai ke daerah terpencil, manfaatkan teknologi dan monitoring evaluasi yang ketat, biar standar benar terpenuhi semua. Jadi intinya standarisasi pendidikan Islam ini bukan cuma formalitas administratif saja. Ini tentang bagaimana kita bikin generasi muslim yang berkualitas, yang paham agama tapi juga pintar, berakhlak mulia tapi juga siap menghadapi dunia. Nah, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi